Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kita di kanal Sukses 16. Kita lanjut saja kembali untuk pembahasan soal-soal terkait tes calon anggota KPU, masuk anggota KPU, Bawaslu, PPK, PPS maupun Panwascam baik di kabupaten kota maupun di provinsi termasuk. Kita lanjut saja untuk pembahasan soal. Untuk instruksi masih seperti biasa, saya akan membacakan soal, silakan Anda jawab dalam kertas kerja Anda apakah pilihan Anda yang pas menurut Anda, apakah A, B, C, D atau E merupakan jawaban yang paling tepat. Untuk di akhir video nanti Anda cocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia di deskripsi video ini. Kita langsung lanjut soal. Saya akan bacakan soal dan 3 detik saya berikan waktu bagi Anda untuk menjawab setiap nomor. Untuk sesi kali ini kita lanjutkan sesi pembahasan soal 601 sampai 650. Saya mulai. 601. Paslon yang menerima sumbangan dana kampanye dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, pemerintah dan pemerintah daerah dan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik desa atau sebutan lain, melebihi paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir tidak menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara, dikenakan sanksi apakah? A. Pidana, B. Kode etik, C. Teguran tertulis, D. Teguran lisan, E. Pembatalan sebagai calon. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab. Hitungan 3 detik Anda pergunakan. Hitungan 3 detik saya mulai hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 602. Paslon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota yang menerima sumbangan dana kampanye dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, pemerintah dan atau pemerintah daerah dan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain, melebihi paling lambat 14 hari sejak masa kampanye berakhir dan tidak menyerahkan sumbangan tersebut kepada negara, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon. Dilakukan oleh siapakah? A. Apakah KPU, B. KPU provinsi, C. KPU kabupaten kota, D. Bawaslu provinsi, E. Bawaslu kabupaten kota. Seperti biasa, soal sudah dibacakan. Silakan kerjakan selama 3 detik. Tentukan pilihan Anda. Apakah pilihan Anda A, B, C, D atau E? 3 detik saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal 603. Peserta pemilu dilarang menerima sumbangan yang berasal dari pihak-pihak berikut ini kecuali A. Pihak asing, B. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya, C. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, D. Pemerintah desa dan badan usaha milik desa, E. Pengurus partai politik. Demikian soal dibacakan. 3 detik bagi Anda diberikan waktu untuk mengerjakan. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 604. Pemeriksaan, pengaduan dan atau laporan atas adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota dilakukan oleh A. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, B. Dewan Kehormatan Bawaslu, C. Dewan Kode Etik KPU, D. Dewan Kehormatan KPU, E. Badan Kehormatan Bawaslu. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik bagi Anda untuk menjawab. Pergunakan 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 605. Berikut ini adalah masalah-masalah hukum dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota kecuali A. Pelanggaran pidana pemilu, B. Sengketa pemilu, C. Pelanggaran pemilu, D. Pelanggaran lalu lintas dalam masa kampanye, E.
perselisihan hasil pemilu. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu 3 detik untuk menjawab. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal 606. Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Lembaga-lembaga yang tergabung dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut kecuali A. Kepolisian, B. Kejaksaan, C. Pengadilan, D. Pengawas pemilu, E. Lembaga pemasyarakatan. Soal telah dibacakan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 607. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP diatur tentang alat bukti. Apa saja yang dimaksud dengan alat bukti? A. Keterangan saksi dan keterangan ahli. B. Bukti surat. C. Petunjuk dan keterangan terdakwa. D. Jawaban A, B, C benar semua. E. Jawaban A, B, C salah semua. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik bagi Anda, pergunakan waktu untuk menjawab. 3 detik mulai hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 608. Menurut pasal 350 Undang-Undang 7 tahun 2017 dan pasal 87 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, jumlah penduduk pemilih untuk pemilu dan pemilihan di setiap TPS ditetapkan paling banyak. A. 300 dan 250. B. 500 dan 300. C. 300 dan 500. D. 500 dan 800. E. 800 dan 500. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Hitung 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 609. Pernyataan berikut yang paling tepat terkait Undang-Undang Dasar nomor 7 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 adalah tentang A. Pemilu. B. Pemilihan umum. C. Pemilu presiden, DPR, DPD dan DPRD. D. Pemilihan umum presiden, DPR, DPD dan DPRD. E. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Silakan jawab soal tersebut. Waktu 3 detik bagi Anda untuk menjawab dipersilakan. Hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 610. Tahapan pemilu yang bukan kewenangan dari Panitia Pemungutan Suara atau PPS adalah A. Pemutakhiran data pemilih. B. Rekapitulasi suara. C. Distribusi logistik. D. Pencalonan. E. Semua jawaban salah. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik bagi Anda, gunakan waktu untuk menjawab. 3 detik mulai hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 611. Tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terdiri dari berapa tahapan? A. 8 tahapan. B. 9 tahapan. C. 10 tahapan. D. 11 tahapan. E. 12 tahapan. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 612. Warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri merupakan pengertian dari apakah? A. Penduduk. B. Warga negara Indonesia. C. Pemilih. Dan D. Peserta pemilih.
peserta pemilu. Silakan jawab soal tersebut. Diberikan waktu 3 detik untuk menjawab. 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 613. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan atau orang-orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara merupakan pengertian dari apakah? A. Penduduk. B. Warga negara Indonesia. C. Pemilih. D. Peserta pemilu. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu 3 detik untuk menjawab. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 614. Warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin merupakan pengertian dari apakah? A. Penduduk. B. Warga negara Indonesia. C. Pemilih. D. Peserta pemilu. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu diberikan untuk menjawab. 3 detik dihitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 615. Apakah yang dimaksud pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu? A. Perencanaan pemilu. B. Penyelenggaraan pemilu. C. Penyelesaian pemilu. D. Pelaksanaan anggaran pemilu. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik. Gunakan waktu untuk menjawab. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. 616. Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu merupakan pengertian dari lembaga apakah pernyataan tersebut? A. Komisi Pemilihan Umum atau KPU. B. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. D. Pemantau Pemilu. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda 3 detik diberikan waktu untuk menjawab. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 617. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan, merupakan singkatan dari apakah? A. Panitia Pemungutan Suara. B. Panitia Pemilihan Kecamatan. C. Penyelenggara Pemungutan Kecamatan. D. Penyelenggara Pemilu Kecamatan. Demikian soal tersebut saya bacakan. Silakan jawab soal dimaksud selama 3 detik. Waktu untuk menjawab dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal 618. Panitia pemungutan suara adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat apakah? A. Kecamatan. B. Kabupaten. C. Kelurahan atau desa. D. Tempat pemungutan suara. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk memilih. Tentukan pilihan Anda. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 619. Siapakah yang bertugas melaksanakan pemungutan suara di TPS? Apakah A. Panitia Pemilihan Kecamatan. B. Panitia Pemungutan Suara. C. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. D. Kelompok penyelenggara pemungutan suara. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik bagi Anda untuk menjawab dipersilakan. Tentukan pilihan Anda. 3 detik dihitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal 620. Untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih, PPS atau PPLN membentuk PPDP. Sebutkan kepanjangan PPDP tersebut. A. Panitia Pendaftaran Data Pemilih. B. Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. C. Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih. D.
petugas pemutakhiran data pemilih. Silakan jawab soal tersebut. Gunakan 3 detik untuk menjawab. Dipergunakan 3 detik dihitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 621. Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk kecuali A. Memperkuat ketatanegaraan yang demokratis. B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. C. Menjamin konsistensi pengaturan pemilu. D. Memperkuat pertahanan bangsa. Demikian soal dibacakan. Silakan jawab pilihan Anda. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 622. Memberikan kepastian dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu serta mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien merupakan salah satu A. Tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu. B. Tujuan pelaksanaan pemilu. C. Pengertian penyelenggaraan pemilu. D. Pelayanan penyelenggara pemilu. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. 623. Berikut ini adalah tugas KPU kecuali A. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU. B. Mengawasi pelaksanaan pemilu. C. Bertindak untuk dan atas nama KPU keluar. D. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU. Silakan jawab soal tersebut. Gunakan 3 detik untuk menjawab. 3 detik dihitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 624. Berapa batas usia paling rendah sebagai syarat menjadi calon anggota KPU? A. 25 tahun. B. 30 tahun. C. 35 tahun. D. 40 tahun. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik pergunakan untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 625. Berapakah batas usia paling rendah sebagai syarat menjadi calon anggota KPU provinsi? A. 25 tahun. B. 30 tahun. C. 35 tahun. D. 40 tahun. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. Dipersilakan hitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 626. Berapakah batas usia paling rendah sebagai syarat menjadi calon anggota KPU Kabupaten Kota? A. 25 tahun. B. 30 tahun. C. 35 tahun. D. 40 tahun. Demikian soal tersebut. Silakan jawab. Soal dimaksud 3 detik. Gunakan waktu untuk menjawab. 1 2 3. Lanjut soal 627. Sebutkan batas pendidikan paling rendah sebagai syarat menjadi calon anggota KPU. A. SLTP atau sederajat. B. SMA atau sederajat. C. Strata 1 atau S1. D. Strata 2 atau S2. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik bagi Anda untuk menjawab. 3 detik saya hitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 628. Sebutkan batas pendidikan paling rendah sebagai syarat menjadi calon anggota KPU provinsi. A. SLTP sederajat. B. SLTA sederajat. C. Strata 1 atau S1. D. Strata 2 atau S2. Demikian soal dibacakan. Silakan jawab. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. Saya hitung 3 detik dari sekarang. 1 2 3. Masuk soal 629. Sebutkan batas pendidikan paling rendah sebagai syarat menjadi calon anggota KPU Kabupaten Kota. A. SLTP sederajat. B. SMA sederajat. C. Strata 1 atau S1. D. Strata 2 atau S2.
Demikian soal dibacakan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 630. Dalam pengangkatan anggota KPU, Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Sebutkan komposisi unsur tim sebagaimana dimaksud. A. 3 orang pemerintah, 4 orang akademisi, dan 4 orang masyarakat. B. 3 orang KPU, 4 orang Bawaslu, dan 4 orang DKPP. E. C. 3 orang pemerintah, 4 orang profesional, dan 4 orang DKPP. D. 3 orang profesional, 4 orang akademisi, dan 4 orang masyarakat. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 631. Dalam pengangkatan anggota KPU Kabupaten Kota, KPU membentuk tim seleksi. Sebutkan unsur tim seleksi sebagaimana dimaksud. A. Akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat. B. Pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat. C. Pemerintah, akademisi, dan profesional. D. Pemerintah, KPU, dan Bawaslu. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 632. Dalam hal terjadi pergantian antara waktu, siapakah yang memberhentikan anggota KPU RI? A. Ketua KPU. B. DKPP. C. Menteri Dalam Negeri. D. Presiden. Demikian soal dibacakan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 1, 2, 3. Lanjut soal 633. Dalam hal terjadi pergantian antar waktu, siapakah yang memberhentikan anggota KPU Provinsi? A. KPU RI. B. Ketua KPU Provinsi. C. DKPP. D. Gubernur. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik dihitung waktu Anda untuk menjawab. Hitungan dimulai. 1, 2, 3. Lanjut soal 634. Dalam hal terjadi pergantian antara waktu, siapakah yang memberhentikan anggota KPU Kabupaten Kota? A. KPU RI. B. KPU Provinsi. C. DKPP. D. Bupati. Demikian soal tersebut. Silakan jawab soal dimaksud. Waktu Anda untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 635. Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota diberhentikan sementara karena kecuali: A. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. B. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana pemilu. C. Rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. D. Berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab, dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. 636. Jenis rapat pleno KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota terdiri atas: A. Rapat pleno khusus dan rapat pleno umum. B. Rapat pleno tertutup dan umum. C. Rapat pleno tertutup dan terbuka. D. Rapat pleno khusus dan terbuka. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Hitung 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 637. Pemilihan Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota diputuskan melalui rapat pleno jenis apakah? A.
rapat pleno tertutup, B. Rapat pleno terbuka, C. Rapat pleno khusus, D. Rapat pleno umum. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal 638. Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dalam rapat pleno jenis apakah? A. Rapat pleno tertutup, B. Rapat pleno terbuka, C. Rapat pleno khusus, D. Rapat pleno umum. Demikian soal tersebut telah dibacakan. Silakan jawab soal dimaksud dan berikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 1, 2, 3. Lanjut ke soal 639. Keanggotaan KPU Kabupaten Kota terdiri dari 5 orang anggota. Rapat pleno KPU Kabupaten sah jika dihadiri oleh paling sedikit berapa orang anggota? A. 2 orang anggota, B. 3 orang anggota, C. 4 orang anggota, D. 5 orang anggota. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik hitung dari sekarang. 1, 2, 3. 640. Keanggotaan KPU Kabupaten Kota terdiri dari 5 orang anggota. Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Kota sah jika disetujui oleh paling sedikit berapa orang anggota yang hadir? A. 2 orang anggota, B. 3 orang anggota, C. 4 orang anggota, D. 5 orang anggota. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda waktu pergunakan untuk menjawab adalah selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal 641. Keanggotaan KPU RI terdiri dari 7 orang anggota. Rapat pleno KPU sah jika dihadiri oleh paling sedikit berapa orang anggota? A. Sepertiga jumlah anggota, B. setengah jumlah anggota, C. 2/3 jumlah anggota, D. Seluruh anggota. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. 642. Keanggotaan KPU RI terdiri dari 7 orang anggota. Keputusan rapat pleno KPU sah jika disetujui oleh lebih dari berapa persen jumlah anggota KPU yang hadir? A. 25%, B. 50%, C. 75%, D. 100%. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. 643. Dalam hal tidak tercapai quorum, khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota untuk menetapkan hasil pemilu ditunda untuk kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum. Paling lama berapa jam penundaan dimaksud? A. 2 jam, B. 3 jam, C. 4 jam, D. 5 jam. Demikian soal telah dibacakan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik bagi Anda waktu untuk menjawabnya dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 644. Undangan dan agenda rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota disampaikan paling lambat berapa hari sebelumnya? A. 1 hari, B. 2 hari, C. 3 hari, D. 4 hari. Demikian soal dibacakan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 1, 2, 3. Lanjut soal 645. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara atau PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat berapa bulan terhitung setelah pemungutan suara? A. 1 bulan, B. 2 bulan, C. 3 bulan, D. 4 bulan. Silakan jawab soal tersebut.
Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Saya hitung 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 646. Berikut ini adalah merupakan wewenang panitia pemilihan kecamatan kecuali A. Menetapkan calon terpilih, B. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, C. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, D. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian soal dibacakan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 647. Berikut ini merupakan kewajiban panitia pemilihan kecamatan atau PPK kecuali A. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih DPS dan DPT. B. Membantu KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu. C. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan. D. Membantu KPU Kabupaten Kota dalam menyusun anggaran pemilu. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda waktu menjawab adalah selama 3 detik. 3 detik pergunakan dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Soal 648. Anggota panitia pemungutan suara atau PPS berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat. Berapa jumlah anggota PPS? A. 3 orang, B. 4 orang, C. 5 orang, D. 7 orang. Demikian soal dibacakan. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda 3 detik untuk menjawab, waktu diberikan. Dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. 649. Berikut ini adalah merupakan wewenang panitia pemungutan suara atau PPS kecuali A. Membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, B. Membentuk panitia pendaftaran pemilih atau Pantarli, C. Menetapkan perbaikan DPS, D. Menetapkan hasil pemilu. Demikian soal dibacakan. Silakan jawab. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik hitungan dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Soal terakhir untuk sesi ini. Anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS berasal dari masyarakat di sekitar TPS. Berapakah jumlah anggota KPPS? A. 9 orang, B. 7 orang, C. 5 orang, D. 3 orang. Demikian soal telah dibacakan. Silakan jawab soal tersebut. Selama waktu bagi Anda mengerjakan 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Soal untuk sesi kali ini sudah habis, sudah 50 soal kita bacakan. Silakan koreksi jawaban Anda sesuai dengan kunci jawaban yang sudah tertera dalam deskripsi video ini. Tinggalkan komentar dalam kolom komentar itu berapa skor Anda. Skor Anda adalah 2 kali dari jumlah soal yang dijawab benar. Itulah skor Anda. Silakan evaluasi sendiri. Ulangi jika dirasa masih kurang, ulangi bahas soal, ikuti video-video seterusnya. Kita akan melanjutkan ke video-video berikutnya. Semoga dengan hadirnya video ini akan menambah pengetahuan Anda, gambaran Anda terkait kisi-kisi, prediksi ataupun gambaran bagaimana nanti soal-soal yang akan diujikan ketika Anda mengikuti tes CAT atau tertulis dalam rangka seleksi calon penyelenggara pemilu. Calon penyelenggara tersebut baik itu anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, Panwascam, ataupun panitia di tingkat KPPS. Jangan lupa ikuti terus video-video kita di kanal Sukses untuk Anda, seringlah berlatih. Jangan juga lupa untuk di-subscribe, like, komen, share, dan berikan komentar-komentar terhadap video-video kita
untuk perbaikan nantinya, khususnya kritik, saran, masukan Anda, karena kita menyadari jika video ini masih jauh dari sempurna. Akhir kata, sukses untuk Anda, semoga sukses untuk semuanya. Saya akhiri untuk sesi kali ini, kita lanjut sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.